Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Menghadapi hal-hal di altar, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Lien Chan berkata dengan takjub, altar kecil ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Saya tidak mengharapkan segel yang begitu mengerikan. Segel ini memang sangat kuat, tapi sepertinya gagal. Chen Ping berkata, ternyata di atas altar tersebut terdapat sebuah batu kasar dengan diameter 2 meter, dengan ukiran garis-garis rumit di atasnya. Sekilas, itu adalah formasi penyegelan. Hanya saja semua orang tidak tahu, benda apa yang bisa disegel di altar yang begitu sederhana, dan formasi penyegelan yang begitu besar digunakan. Batu kasar yang diukir dengan formasi penyegelan ini telah menjadi sedikit compang camping setelah bertahun-tahun ditempa, dan garis-garis di atasnya hanya dapat dikenali secara samar, dan bentuk umumnya dapat dilihat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa di altar yang begitu kasar, akan ada formasi segel. Yang paling penting adalah batu segel asli ini tidak memiliki fluktuasi aura, seperti batu biasa, jadi ketika Chen Ping dan yang lainnya berada di bawah, tidak ada yang menyadarinya. Formasi penyegelan tanpa fluktuasi aura akan kehilangan keefektifannya di permukaan, itulah sebabnya Chen Ping akan melakukannya. Mengatakan bahwa formasi ini sepertinya telah gagal. Lagi pula, tidak peduli formasi apapun, itu membutuhkan kekuatan spiritual untuk menggerakkannya. Konsumsi secara bertahap akan melemah, dan akhirnya kehilangan efeknya sepenuhnya. Inilah sebabnya mengapa beberapa lingkaran penyegel perlu menyuntikkan kembali daya setelah beberapa tahun untuk mempertahankannya. Pengoperasian lingkaran sihir. Jelas, batu segel asli di sini telah ada selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang menyuntikkan kekuatan spiritual, jadi memang demikian. Gagal, tapi Chen Ping benar-benar ingin tahu apa di pulau kecil ini yang membutuhkan lingkaran penyegelan yang begitu besar, dan tampaknya lingkaran penyegelan itu sangat rumit. Ada beberapa sosok yang tidak bisa dipahami terukir di batu seperti itu. Mungkinkah itu lingkaran penyegelan? Ini sama ajaibnya seperti yang kamu katakan. Ji Yun tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir, jadi dia ingin menjangkau dan menyentuh batu kasar itu. Tidak mau. Chen Ping menghentikan Ji Yun, jangan bergerak dengan santai sampai kamu benar-benar mengetahui apakah lingkaran sihir itu tidak valid. Ketika Chen Ping mengatakannya, Ji Yun sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Ji Lianzan mengeluarkan sosok kayu itu dari tangannya, lalu membuat segel dengan kedua tangannya, dan aura terus mengalir ke sosok kayu itu. Segera, manusia air itu mulai bergerak, dan menjadi semakin fleksibel. Biarkan pria kayu ini mencoba melihat apakah itu berbahaya. Seperti yang dikatakan Ji Lianzan, dia membuang pria kayu itu, dan kemudian pria kayu itu berubah menjadi pria yang tertawa. Di bawah komando Ji Lianzan, dia berjalan menuju batu segel asli. Bukankah kamu berharap Master Sekte Ji mengetahui teknik transformasi kayu roh? Chen Ping tidak menyangka bahwa Ji Lianzan, seorang raja yang berspesialisasi dalam sekte bisnis, akan mengetahui sihir semacam ini. Meskipun dia melihat sihir semacam ini, tidak banyak biksu yang mengetahuinya. Tuan Chen tertawa, saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya, bagaimana saya bisa tahu ini, pria kayu ini? Itu diukir dengan lingkaran sihir. Ji Lianzan tersenyum canggung. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia menyadari bahwa patung kayu Ji Lianzan seperti slip giok yang memancarkan suara. Dia telah diukir menjadi lingkaran sihir oleh seorang penyihir. Saat dibutuhkan, Li Lianzan hanya perlu mengeluarkannya dan menggunakannya. Barang-barangnya pasti tidak murah. Mereka berkali-kali lebih berlutut daripada slip giok transmisi suara. Sekarang Ji Lianzan telah membeli barang-barang seperti itu, dapat dilihat bahwa Fei Tianzong sangat menguntungkan. Ketika Chen Ping sedang berbicara dengan Ji Lianzan, pria kayu yang dikendalikan oleh Li Lianzan tiba-tiba gemetar. Melihat hal tersebut, Li Lianzan buru-buru mencoba mengendalikannya,
namun pada akhirnya sosok kayu tersebut hancur berantakan dan berubah menjadi tumpukan kayu busuk. Melihat pemandangan ini, Jilianzan mengerutkan kening dan berkata, apakah batu segel kasar ini masih kuat? Dia pikir alasan mengapa sosok kayu itu seperti ini karena batu segel kasar itu kuat, dan akan menjadi seperti ini saat disentuh. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Guru Sekte Li, bukan karena Anda menyegel kekuatan batu aslinya, tetapi Anda tertipu. Lingkaran sihir yang terukir pada sosok kayu ini tidak sempurna, itulah mengapa hal itu terjadi. Tampaknya orang yang menjual boneka kayu padamu juga seorang penyihir setengah matang. Ketika Jilianzan mendengar ini, dia langsung menjadi marah sialan, kamu berani berbohong padaku, aku membeli ini dengan ratusan juta ling koin, biarkan aku melihat orang itu, aku pasti sudah mengulitinya. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau saya mengirim seorang murid untuk mencobanya? Tidak, Chen Ping melambaikan tangannya, dan kemudian secara acak mematahkan cabang dari pohon dan memegangnya di tangannya. Saya melihat Chen Ping melantunkan kata-kata, dan cabang di tangannya bergerak. Setelah itu, cabang mulai berputar seperti manusia, dan saya melihatnya melompat dari tangan Chen Ping ke tempat segel itu semula. Di atas batu. Setelah itu, di bawah kendali Chen Ping, cabang itu melompat-lompat di atas batu segel asli, dan tidak terjadi apa-apa. Seluruh altar juga tidak responsif. Melihat metode Chen Ping, Jilianzan sangat mengaguminya. Sekuat apapun Chen Ping, dengan metode operasi Chen Ping, jika dia berbisnis di dunia surga dan manusia, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Ping tidak ada di sini untuk menghasilkan uang di dunia surga dan manusia, dia tidak memiliki keterikatan pada uang. Seharusnya formasi penyegelan ini gagal, tidak ada masalah. Dengan lambaian tangan Chen Ping, dahan itu langsung berubah menjadi bubuk. Saya tidak berpikir itu masalah. Bagaimana bisa ada lingkaran sihir tanpa fluktuasi spiritual? Melihat kerusakan batu asli, saya kira itu sudah ada di sini selama ribuan tahun, kan? Ji-Yun berkata, berjalan untuk menyentuh batu asli segel, tidak ada yang terjadi. Melihat Ji-Yun melangkah maju untuk menyentuh batu asli segel, tidak ada yang terjadi. Chen Ping bisa yakin dengan segel arai memang tidak efektif jika tidak, untuk melindungi segel dari kehancuran, dalam formasi penyegelan ini, akan ada formasi serangan. Ya, selama seseorang menyentuh atau merusaknya dengan sengaja, formasi serangan akan aktif dan orang-orang akan terluka. Inilah mengapa Chen Ping tidak membiarkan Ji-Yun menyentuh batu segel asli pada awalnya. Berguna, kata Jilianzan sedikit kecewa. Di tempat seperti ini, ketika bertemu dengan altar semacam ini, semua orang ingin mendapatkan beberapa harta, tapi sekarang sepertinya ini. Itu adalah altar yang telah lama ditinggalkan. Sepertinya kita tidak ingin membuang waktu di sini, kita harus keluar dan melihat-lihat. Chen Ping melihat sekeliling, dan tidak ada yang lain di altar sederhana, jadi dia pergi dengan keras. Tapi saat ini, tangan Ji-Yun, yang sedang menyentuh batu segel asli, tiba-tiba mendobrak batu segel asli. Punya semangat, bersenandung. Tindakan Ji-Yun yang membuat batu segel asli bergetar seketika, diikuti dengan pukulan besar. Kekuatan, mengirim Ji-Yun terbang. Jalan, melihat ini, Jilianzan melompat dan menangkap Ji-Yun. Saat ini, wajah Ji-Yun sangat jelek, dan ekspresinya tampak sedikit menyakitkan. Kamu tidak apa-apa, Chen Ping memandang Li Yun dan bertanya. Bukan masalah besar, kekuatan yang keluar dari batu tadi sangat kuat. Kata Ji Yun dengan rasa takut yang tersisa. Tampaknya formasi penyegelan ini tidak gagal, dan terlihat sangat kuat. Alasan mengapa kita tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual, dan terlihat seperti batu biasa adalah karena orang yang mengatur formasi ini melakukannya pada tujuan. Dengan cara ini, tidak ada yang peduli dengan batu biasa, yang juga merupakan semacam perlindungan terhadap formasi. Luar biasa, kamu benar-benar ahli.
Chen Ping tidak bisa tidak mengagumi orang yang mengatur formasi. Formasi ukiran semacam ini diatur di sini. Mungkinkah ada beberapa setan dan hantu yang ditekan di bawah altar ini? Apakah itu sesuatu yang sangat menakutkan? Kalau tidak, mengapa repot-repot? Jilianzan melihat batu segel asli yang bersinar dengan cahaya redup dan berkata, sekarang formasi penyegelan ini membuat Ji Yun secara tidak sengaja mengaktifkannya, dan fluktuasi kekuatan spiritual di seluruh batu kasar penyegelan sangat jelas. Mungkin setelah mereka pergi, batu segel asli akan kembali ke status quo, tetapi sekarang batu segel asli memancarkan fluktuasi spiritual dan bersinar dengan cahaya. Aku juga lebih tertarik pada apa yang disegel di bawah altar, formasi penyegelan yang begitu kuat, jika itu tidak menyegel beberapa monster, Moxiu, maka itu mungkin. Ketika Chen Ping mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Tuan Chen, apa itu? Tanya Ji Yun bingung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Ping tiba-tiba terangkat ke langit, dan penerbangannya di atas pulau kecil tidak akan terpengaruh. Jadi Chen Ping naik ke udara dan melihat ke bawah ke seluruh pulau kecil. Beberapa menit kemudian, Chen Ping jatuh perlahan, dengan ekspresi yang lebih bermartabat. Mungkin saja ini hanya laporan formasi penyegelan, dan seluruh pulau kecil ini adalah formasi penyegelan yang sebenarnya. Hal-hal yang perlu disegel ada di bawah pulau kecil ini. Chen Ping mengungkapkan tebakannya. Mendengar hal tersebut Ji Yun langsung tercengang. Anda harus tahu bahwa meskipun pulau kecil ini disebut pulau kecil, namun luasnya cukup besar. Dengan luas puluhan ribu kilometer persegi, bagaimana pulau sebesar itu bisa menjadi formasi penyegelan yang besar? Jika demikian, siapa yang dapat membuat formasi sebesar itu? Apakah Daluo Jinxian yang turun dari surga? Jilianzan juga terkejut dengan tebakan Chen Ping. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, tebakanmu terlalu berani. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang membuat susunan segel yang begitu besar, dan segel sebesar itu? Bukankah terlalu menakutkan untuk menyegel sesuatu dalam formasi besar? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Melihat ekspresi ketakutan Li Yun dan Li Lianzan, Chen Ping buru-buru tersenyum tipis. Tertawa. Sekarang Chen Ping tidak yakin, tetapi dia selalu merasa bahwa pulau kecil ini sangat aneh, dan pengorbanan tiba-tiba muncul. Altar, seluruh pulau penuh dengan keanehan, jadi Chen Ping harus memikirkannya. Tuan Chen, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan membuka segel ini? Mungkin bukan monster yang ditekan, tetapi semacam roh senjata. Ini dulunya adalah medan perang kuno. Begitu banyak senjata spiritual dan artefak telah jatuh di sini. Bahkan jika Anda mendapatkan senjata ilahi kuno yang agak rusak, itu sangat berharga. Jika Anda memiliki roh senjata, itu akan sempurna. Li Yun bertanya Chen Ping. Chen Ping menatap batu asli segel itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik jangan menyentuh segel itu dulu. Jika ada beberapa monster menakutkan di bawah segel ini, maka kami meminta masalah. Pulau kecil ini tampaknya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali burung-burung yang terbang di langit, tanah terlihat. Makhluk hidup kurang dari satu, ini terlalu aneh, lebih baik tidak bergerak. Chen Ping juga sedikit takut dengan pulau aneh ini, dan dia tidak berani bergerak dengan santai. Tuan Chen, Anda benar. Pulau kecil ini terlalu aneh. Lebih baik tidak menyentuh benda-benda di atasnya. Lebih baik kita mencari orang-orang yang hilang itu. Jika kamu dapat menemukannya, maka cari cara untuk meninggalkan pulau kecil ini secepat mungkin. Aku selalu punya firasat buruk. Li Lianzan juga tidak setuju untuk memindahkan segel. Lagi pula, orang yang bisa mengatur penyegelan lingkaran di sini tidak harus tidur. Mereka adalah manusia, yang benar-benar akan disegel di bawah adalah monster yang menakutkan, tidak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Ayo pergi. Chen Pingqi berkata terakhir kali bahwa Ji Yun dan Jilianzan berencana untuk pergi,
mereka tidak ingin memindahkan lingkaran penyegelan. Tapi saat Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari sana. Semua orang terkejut ketika mendengar langkah kaki, yang membuktikan bahwa seseorang juga telah pergi ke pulau itu, tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Mungkinkah saudara yang hilang telah ditemukan? Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Feitian berkata dengan penuh semangat.